11 orang pokoknya kafe saya kering. Mas anu ada di pangku. Oh iya. Kasihan kok Bapak. Amit dulu. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan naik feeder Wirawiri Surabaya dari halte Marmoyo menuju ke Marvel City Ngagel. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Di halte Marmoyo ini adalah halte transit beberapa koridor baik feeder maupun Surabaya Bus. Untuk Surabaya Bus itu ada rute R2 dari arah Rajawali, JMP menuju ke Bungurasi. Lalu ada R8 dari arah PTC, Osowilangun, Wiyung menuju ke arah TIJ. Sementara feeder ini yang di sini itu adalah feeder koridor 3 kalau nggak salah. Itu dari arah TIJ, Kebun Binatang, kemudian Marmoyo, lalu ke Ngagel ya, ke Pandugo ya, ke arah Pandugo, lalu kembali lagi ke arah TIJ. Nah, menunggu feedernya di sini itu juga cukup lama ya, karena tak estimasi itu setelah turun dari Surabaya Bus R8 dari arah Wiyung, ternyata sekitar berapa menit ya, sekitar 15 menitan lebih ya, sekitar 16 menitan itu baru ada feeder yang datang. Dan itu pun karena tidak bisa mengecek di aplikasi, maka kita mengira-ira kapan feeder ini tiba. Feeder ini yang di koridor ini itu kalau nggak salah menggunakan armada Grand Max. Jadi beda dengan yang kemarin, armadanya itu lebih kecil, muatnya sekitar 11 orang. Nah, tiba-tiba saja ya setelah menunggu lama, ini akhirnya feedernya datang. Ya, Marvel City. Terus ini yang anu itu loh Pandugo. Oh, Pandugo bisa ya? Iya kan, nanti kan ke Pandugo itu nanti bisa mau penjaringan harus penjaringan. Bisa, Mbak. Aku sama mbaknya ya, yang ternyata sudah hafal rutenya daripada aku sendiri yang masih belum hafal dan masih mengira-ira. Ternyata ini sudah agak full, tapi masih muat sekitar 2-3 orang penumpang. Jadi aku masuk ya ini. Ternyata ketika aku masuk itu ada beberapa orang lagi yang mau masuk lagi. Akhirnya ini dempet-dempetan. Sempat ada sedikit insiden, jadi ada yang nggak bisa masuk, tetapi ternyata bisa karena ada satu orang anak kecil yang akhirnya di bangku. 11 orang pokoknya kafe saya kering. Mas anu ada di pangku. Oh iya. Kasihan kok Bapak. Akhirnya adik kecilnya itu ngalah ya di pangku sama mbaknya tadi. Sebenarnya mau tak pangku tapi nggak jadi karena lebih dekat dengan mbaknya. Nah, ini adalah kondisi di dalam feeder. Mohon maaf karena ini memang sempit ya, jadi nggak estetik ya videonya, umpel-umpelan dan seperti ini. Dari video ini bisa kita saksikan bahwa masyarakat Surabaya itu terutama yang di arah Ngagel dan sekitarnya itu sangat membutuhkan transportasi umum. Banyak di antara mereka itu yang sudah menunggu feeder ini jalan karena ke tempat mereka itu belum ada angkutan yang bisa diandalkan. Dan juga ternyata dari penuturan yang saya terima itu banyak masyarakat yang pindah-pindah bis. Jadi ada yang dari Wiyung, ada yang dari mana? Dari arah Rajawali, dari arah Bungurasi, dari arah Osowilangun dan sebagainya, itu mereka sudah niat untuk naik feeder ini. Jadi adanya feeder ini memang sangat membantu, tetapi banyak masyarakat yang sempat ragu apakah benar-benar jalan karena takutnya itu seperti bus listrik yang kemarin itu nggak jadi jalan. Nah, semoga saja pihak Wirawiri Surabaya bisa memastikan bahwa feedernya ini memang akan terus beroperasi dan tanpa halangan. Ini juga sama kayak Surabaya Bus itu Pak, 2 jam. Ya bisa, sama yang Surabaya Bus. Bukan yang Semanggi ya? Iya.
Yang Surabaya Bus saja. Kalau pakai karcisnya bisa ya, nggak bayar lagi. Ini Zaman bawa sana. Nggak bayar. Terlalu banyak. Tapi aja. 1 hari. Satu, ya 2 jam. dari SD ke sini juga Semanggi itu bisa kok Bisa. transit. Cuman kita harus nunjukin Yang kris biasanya. QRIS-nya itu. Nah, saya itu kebiasaan yang di Tap itu. biasanya. Jadi harus moto. Nah, itu tadi pembicaraan kami mengenai tiket dari Wirawiri yang bisa digunakan untuk transit Surabaya Bus. Sayangnya masih belum bisa untuk Trans Semanggi. Padahal Trans Semanggi itu juga memiliki halte yang beririsan dengan Wirawiri ini. Nah, dari sini kita juga bisa tahu bahwa masyarakat itu sebenarnya sudah mengerti bahwa sebenarnya kalau pindah bus atau pindah armada seperti ini itu seharusnya nggak bayar ya. Tapi karena ada perbedaan operator antara Trans Semanggi dengan Wirawiri dan Surabaya Bus, akhirnya tidak bisa dilakukan seperti itu atau bayar lagi. Iya. Sendirian. Kalau di Solo sendirian. Iya, sendirian. Nggak ada helpernya. Kecil kayak angkot biasa. Iya. Iya, 3.000 berapa gitu. Oh iya, masalah halte ini juga masih menjadi PR karena banyak masyarakat yang belum paham di mana sih letak haltenya itu, di dekatnya apa. Jadi misalkan ada halte X atau halte A gitu ya. Itu banyak orang yang masih belum paham itu letaknya di mana. Kemarin ada videoku itu ada yang tanya di mana sih letak halte dari Kedungdoro. Nah, aku ingatnya itu di dekatnya BNI kalau nggak salah. Makanya semoga saja nanti ada banyak lagi informasi entah dari Wirawiri Surabaya atau mungkin dari vlogger lain atau dari netizen lain yang memberitahu bahwa halte ini itu ada di sini. Karena itu sangat penting ya, karena ini kan baru, belum ada di Google Map. Beda dengan Surabaya Bus atau Trans Semanggi yang sudah ada di Google Map-nya. Jadi seperti itu. Akhirnya ini ada satu orang yang kelewatan. Sebenarnya dia bisa turun di suatu halte, tapi karena sudah lewat, akhirnya turun di halte berikutnya. Oh, bisa turun situ ya Iya. sebenarnya. Nggak GPS tapi turun situ ya. Oh, salah. Kenapa? Ini saya salut sama mbaknya ya yang sudah paham haltenya itu ada di mana saja. Jadi beliau itu sudah mengerti, oh halte ini dekatnya ini, dekatnya ini. Kalau saya masih meraba-raba karena kalau feeder itu kan haltenya cuma bus stop ya, sama dengan di Solo. Saya belum begitu paham letak posisinya, kadang itu mau di suatu tempat di halte A seharusnya, tapi ternyata saya malah turun di halte B yang agak jauh. Seperti dulu saat naik ke warung Selat Solo Mbak Lis, itu kan harusnya saya turunnya di dekat gangnya, malah turun di SMP 19 Kota Surakarta. Nah, seperti ini juga menjadi salah satu masalah feeder. Salah satu solusinya adalah bisa membuat foto ya, foto mengenai halte terdekat atau halte yang dilalui, lalu dipajang di Instagram. Jadi rute ini ya, misal rute yang di Ngagel ini itu lewat mana saja, haltenya dekat apa, dekat landmark atau bangunan apa, entah itu bank, sekolah atau apapun. Nah, jadi masyarakat yang di sekitar situ itu paham, oh di sini ada haltenya seperti itu. Kalau seperti ini belum ada gambarannya, jadi orang-orang akan kesulitan ya mengira-ira di manakah posisi dari haltenya seperti itu. Bentar. Iya. Oke, ya. Makasih ya. Makasih. Nah, ini aku turun gak lama sampai di Marvel City. Tadi tiketnya di scan lagi seperti biasanya. Jadi ini wirawirinya itu sudah mulai longgar lagi ya, dan berangkat kembali ke arah Panduko. Letak dari halte di Marvel City itu dekat dengan pintu masuk ya, yang biasanya digunakan untuk mengorder ojek online. Jadi kalau kalian itu sering ke Marvel City kemudian mengorder ojek online, itu haltenya ada di sini, tepatnya di Jalan Bung Tomo. Nanti dari sini kalau mau balik lagi yang ke arah sebaliknya, kalian harus jalan kaki ke Jalan Upajiwa, dekatnya AJBS.
kalau di sini nggak ada ya. Jadi yang arah sebaliknya itu kalau mau naik feeder lagi itu di Jalan Upajiwa. Ini kita sudah sampai di Marvel City-nya ya. Jadi aku memutuskan untuk jalan kaki, nggak jauh kok ya. Ini sudah ada di pintu masuknya. Di sini sudah buka ya Marvel City-nya. Mall ini nggak terlalu ramai seperti beberapa mall lain di Surabaya. Jadi kalau kalian mau cari ketenangan itu bisa ke sini. Ada cafe, ada Lotte Mart dan sebagainya. Dengan adanya feeder ini mungkin bisa jadi solusi bagi Marvel City agar mallnya bisa ramai kembali. Tentunya syaratnya adalah kalau mau mereka membangun halte yang representatif ya di tempat tadi agar masyarakat Surabaya itu yang ingin ke Marvel City atau ke Lotte Mart itu bisa naik feeder dan akhirnya bisa menarik pengunjung lebih banyak lagi ya. Jangan sampai seperti di BTC itu sudah zaman dahulu kala haltenya masih seperti itu, nggak ada perkembangan sama sekali. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.